Sekarang kita cocokkan jawabannya. Nomor 2. Oke. Saya buka modulnya juga. Nomor 2 yang A, yang A mah bisa ya gampang ya. Jawabannya apa nomor 2A? Nomor 2A mah udah ya. Nomor B. Nomor 2B. Jawabannya apa, Suta? Jawabanmu apa? Yang B, Suta. 2B. Maaf. Apa? Y aksen sama dengan apa? Y aksen sama dengan Halo, Bu. Halo. ya. Ya, dengar. Sudah kok Kayaknya Suta hilang. nge-freeze deh, Bu. Oh, nge-freeze lah ya. Kok hilang? Oh, saya nge-freeze juga ya. Saya nge-freeze nggak? Nge-lag nggak saya? Enggak, oke. Enggak putus-putus, Bu. Putus-putus. Kafe. Mana kafe? Nomor Ya, 2B Bu. jawabannya apa? Y aksen sama dengan Saya diaksen sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2. Ya, plus semua ya. Ya, aksen kuadrat plus 5x aksen plus 2. Jadi plus semua ya, positif semua. Ini jawaban terakhirnya. Oke, apakah ada yang beda? Nomor 2B. Saya min semua, Bu. Di sini juga. Y-nya juga min. Y-nya juga min. James. Enggak, Bu, Enggak, Y-nya enggak min. Y-nya yang positif, yang lainnya min gitu. Lah kok bisa ya? James. Saya juga sama, Bu. Waduh. Saya juga, Bu. Waduh. Rotasi. Saya Sebentar. 5-nya min, Bu. Kos 180 berapa, James? Kos 180 sabaraha. Min 1, Bu. Min 1, bener kok. Kenapa jadi salah? Kan di sini min 1 ya. Min 1, 0, 0 min 1 ya. 0 min 1. Ya. Kemudian di sini X-Y kan? Ya. Nah ya udah, berarti X-nya sama dengan apa? Ini kan baskom ya, baris kolom ya. Kan hasilnya adalah apa? Min X. Min Y. Min Y. X. Ya. Min X, Bu. Min X aksen. Saya yang salah. Min X, Y ya. Ya udah, Ya. dari sini kan berarti X-nya diganti min X, Y-nya diganti min Y. Ini min Y dong. Min Y. Min Y aksen sama dengan 3X aksen. 3X aksen kuadrat ya, karena kan min dikuadratin kan plus ya. Kemudian ini min 5X aksen dong. Ya enggak? Oh iya. Ini loh. Ini min ya, bener ya? Min.
Min ya, bener? Kan Kemudian ini. ini plus. Hah? Ada yang salah? Kan itu awalnya min atau Oh plus? iya, 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 Awalnya iya, 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 awalnya iya, ini min, Bu. iya, 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 ini plus. Ya udah jadinya Gape nih harusnya min semua nih, Gape yang salah berarti. Ya, Gape. Oke, jawabannya yang Ya, Bu. benar yang James tadi. Y sama dengan ya udah, ini jadi min semua ya. Ini min. Malah angkanya yang hilang. Ini min. Oke. Min 5. Min. Oke, ini jawabannya yang ada minnya semua. Oke, udah cocok ya sekarang ya. Terus yang mana lagi yang dikerjakan? Yang C ya? Nah, yang C nih jawabannya apa? Saya hapus. Yang C jawabannya apa? Saya mau tanya sama siapa ya? Nevan. Nevan, jawabanmu yang C apa? 2C ya. Mm-mm. Min setengah X Min aksen. X. Min setengah. Terus plus. Plus Y. Plus bukan. Min X aksen plus berapa? Halo Bu, 11. Oh, 11. Oke. Suaramu kecil banget sih, Nevan. Ibu nggak dengar. Maaf Bu. Terus? Min. Min berapa? 24 ya. 24. Sama dengan 0 ya. Dengan 0 ya. Oke, apakah ada yang beda? Apakah jawaban Nevan udah benar? Sama dengan jawaban kalian? Oke, sama ya. Adakah yang beda? Ini benar ya, jawaban yang di depan ini benar. Adakah yang berbeda? Andrea sama? Saya sama, Bu. Oke. Adakah yang mau bertanya? Dita? Mau tanya nggak, Dita? Saya, Bu. Mau tanya nggak? Bisa? Bener sama? Jadi tuh yang min 3, 5, min 1, 1 tuh dimasukin gitu ya, Bu? Dikali. Apa sih Jadi matriksnya ini. Jadi matriks yang ini menggantikan matriks ini. Oke. Oke. Michael? Bisa? Mana Michael? Mike? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Johan? Oke, manggut-manggut bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan yang mana lagi? Nomor 2 yang belum. Yang E ya. Yang E. Ini jawabanmu apa, Amel? Jawabanmu apa? Belum Bu, yang 2E kirain saya nggak dikerjain. Amel. Nadia, jawabanmu apa, Nat? Saya 2E belum, Bu. 2E belum? Siapa nih ya? Ogi, kamu udah coba? Yang E? Belum juga, Bu. Saya masih belum nyobain. Pragia, jawabanmu apa yang E? Bentar, Bu. Ini dikerjakan satu-satu ya, dirotasi dulu. Habis itu baru didilatasi gitu ya. Setelah dirotasi jadinya apa? Setelah dirotasi hasilnya apa? Saya mau tanya sama Krisna. Krisna. Ya, Bu.
Setelah dirotasi hasilnya apa? Apa? X aksen sama dengan apa? Krisna malah ketawa-ketawa. Krisna nih. Ini nyari rumus Bu atau gimana Bu? Iya, nyari ini loh, Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Ini kalau dirotasi pusatnya 0,0, sudut putarnya min 90, itu jadinya apa? Ini bukan sih Bu, yang cos min 90 min sin. Ya. Nah, ini saya nulis hasil akhirnya. Kamu udah kerjain belum? Krisna masih belum. Enggak Bu. Saya ngerjain yang 1 BC, 2 BC doang Bu. Loh, itu kan bukannya udah dibahas. Dava, teman-temanmu gimana nih Dava? Saya belum yang dilatasi sih Bu. Aduh, kok belum ya? Ya udah Saya nih. lupa dilatasi gimana. Ya udah kita nanti diktein soalnya ya. Nomor berapa tadi? Nomor 2 apa tadi? 2E ya? Benar nggak? Y sama dengan apa tadi persamaannya? X kuadrat min 7X ya? Plus 10. Benar nggak? Iya Bu. Ya. Ini mau diapain? Mau dirotasi. Min Rotasi 90. pusatnya 0,0 ya? Min 90. Oke, kemudian dilanjutkan. Dilatasi pusat 3,1. Faktor skalanya 2. 3,1 faktor skalanya 2. Nah. Ini ada kuadratnya. Kuadrat. Oke, nah berarti kan ini jadinya apa? X aksen, Y aksen, sama dengan 0 ya. 0. Saya langsung ya. 1 min 1. Kalian tinggal masukkan ke sin cos itu. Cos min sin cos gitu ya. Karena di sini sin min 90. Sin min 90 kan kuadran 4 ya. Berarti nilainya min. Karena rumusnya min sin berarti jadinya plus 1 gitu. Kemudian di sini X. Bisa ya? Saya langsung ke matriksnya. Nggak apa-apa? Andrea, nggak apa-apa? Saya langsung matriks. Paham nggak? Iya. Iya. Oh, aku, Bu. Iya, paham. Oke. Paham. Jadi nanti kenapa ini 1 min 1 0? Karena di sini sudutnya min 90 ya. Kemudian dari sini kita kali aja baris kali kolom ya. Supaya dapat X dan Y-nya. Berarti Y ya. Y di sini min X. Salah. Iya benar. Min X. Nah, berarti dari sini kita dapetin nilai Y itu sama dengan nilai X dulu ya. X itu sama dengan min Y aksen. Min Y aksen. Kemudian Y itu sama dengan X aksen. X aksen. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan aslinya ya. Ini saya ketik aja. Substitusi ke Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Ini ada kuadratnya. Kuadrat. Ya udah, berarti dapatnya adalah, saya tulis di sini ya. Jadinya kan Y-nya berubah jadi X aksen. Berarti X aksen
sama dengan X-nya itu adalah min Y aksen dikuadratin jadi positif ya, positif Y aksen kuadrat. Nah, kemudian X-nya itu kan min Y, tadi dikali min berarti jadi plus ya. Plus 7Y aksen. Plus 10-nya tetap ya, plus 10. Nah, kemudian ini dilanjutin dilatasi. Nah, sekarang kita bikin matriks dilatasinya. Berarti matriks dilatasinya adalah X aksen. Double aksen ya berarti ya. Karena ada pusat berarti ini min 3 ya. Pokoknya pusat itu buat translasi ya. Buat menggeser. X dan Y berarti karena B-nya 1, Y aksen min 1 sama dengan sekarang matriks dilatasi ya udah K aja ya, K dikali. Gitu. Di sini berarti X aksen min 3, Y aksen min 1. Nah, dilatasi kan lebih mudah daripada rotasi. Nah, habis itu ya udah ini tinggal dikali kita mencari XY ya. Nah, berarti dari sini kita dapat persamaannya adalah kita ketikin aja. X aksen min 3 sama dengan 1/2 kali X double aksen min 3. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kita peroleh X aksen itu sama dengan X aksen itu sama dengan setengah kali X double aksen min 3 tutup kurung plus 3 ya. Benar nggak? Ini min 3 ini pindah ruas. Toet ke kanan tuh. Kemudian yang Y aksen ini kita dapetin Y aksen min 1 itu sama dengan ini pindah ke sini kan. 1/2 dikali Y double aksen min 1 tutup kurung. Nah ini menjadi Y aksen sama dengan 1/2 Y double aksen min 1 tutup kurung plus 1. Nah ini yang kita substitusi ke persamaan ini. Nah ini. Substitusi. Nah, ini substitusi ke sana. Nah, gitu ya. Tanda panah itu artinya substitusi. Saya tulisin. Sub. Nah, gitu. Berarti dapatnya apa? Ini X, berarti masukin ini. Saya ketik aja ya di bawah sini biar cepat ya. Hasilnya adalah X 1/2 dikali X double aksen min 3 tutup kurung plus 3 sama dengan Y kuadrat berarti saya kasih kurung Y 1/2 Y double aksen min 1 tutup kurung plus 1 tutup kurung kuadrat ya kuadrat kemudian plus 7 kali 1/2 Y ya Y double aksen min 1 tutup kurung plus 1 tutup kurung. Kemudian masih ada, oh ini kok 10-nya kok satunya hilang. Plus 10. Oke. Kemudian kita kali, sebentar, ini ada kuadratnya ya. Ini 10-nya, satunya ketinggalan nih. Kemudian ini ada kuadratnya. Nah, gitu. Kemudian dikali aja ya, dikali sebentar. Ini kan 1/2 dipangkatin 2 ya. Berarti ini kali 4. Kalau kita kali 4, maka di sini menjadi ini kali 4, berarti 2 ya. 2X double aksen, 2 min 6. Ini karena nggak ada per 2, berarti ini dikali 4 plus 12. Sama dengan. Ini kan 1/4 ya. Karena dia kuadrat kan, 1/4-nya hilang. Berarti gini. Ini, sebentar saya pakai warna, apa ya, biar kelihatan. Ini. Jadi ini itu ditulis
menjadi Y aksen, double aksen ya, min 1 per 2 plus 1 dikuadratin. Nah, kalau ini per 2-nya saya faktorin keluar berarti 1/4 gitu ya. 1/4. Kemudian yang di dalam kurung itu masih Y double aksen min 1 plus 2 ya. Min 1 plus 2. Plus 2. Ini ada kuadratnya. Nah, kan tadi udah dikali 4 ya. Kalau dikali 4 berarti 1/4-nya hilang. Berarti kita tinggal mengkuadratkan yang Y double aksen plus 1 ya. Karena ini min 1 plus 2. Nah, berarti kita bisa tulis di sini, lanjutin di sini. Berarti kalau dikali 4, kita lihat ke sini aja nih. Kali 4, 4-nya hilang. Berarti kita tinggal mengkuadratkan Y double aksen, kuadrat. Kemudian ini plus 1 ya, berarti plus 2 Y double aksen. Kemudian plus 1. Ini udah selesai, berarti tinggal yang ini sekarang. Karena dikali 4, berarti ini jadi 2 ya. Jadi 14. 14 Y double aksen. Kemudian ini min 14. Kemudian karena satunya ini utuh sendirian, dia nggak ada per 2-nya. Berarti dia dikali 4 dulu. Kemudian dikali 7. Berarti 28 ya. Gimana sih ini? Plus ya. Nah. Kemudian sebentar, ini kok nyambung-nyambung. Ini apa ya? Plus ya? Plus, Bu, plus. Kemudian yang 10 ini kita kali 4 jadi plus 40. Nah. Udah ya, benar ya? Seperti itu kuadratnya yang ketinggalan. Di mana kuadratnya? Di sini ya. Ini kuadrat. Ya. Ya udah tinggal lanjutin tuh. Kita pindah ruas semua yang konstanta. Ini yang X sendirian di ruas ini 2X double aksen sama dengan. Kemudian Y aksen kuadrat, kuadratnya nanti belakangan. Ini 2Y aksen, ini 14 berarti 16 plus ya. Plus 16 Y double aksen. Kemudian konstantanya berapa tuh? Vincent hitungin. Konstantanya berapa Vincent? Tanya, Bu. Konstantanya, angkanya. Berapa tuh? Bentar, Bu. 5 berapa? Dikurangi 6 nih. Ini pindah ruas ke kanan juga nih. 54 terus dikurang 12. Kurang 6. Kurang 6. Plus Bentar, Bu. 40 berapa? Plus 6 dikurang 12 gitu, Bu. Iya, totalnya jadi berapa? Puluh berapa? 48, Bu. 48? Ini ada 1 nih, Vincent. Ketinggalan nggak? Oh, 49 gitu. Nah, oke. Ya udah nih jadi ya. Hasilnya itu. Apakah ada yang dapat seperti ini hasilnya? Kania? Kamu dapat siapa? Noel ya? Mana Noel? Iya, Bu. Budi. Budi dapat nggak? Masih ngitung, Bu. Belum. Kania dapat? Saya kemarin nggak ngerjain 2E. Oh, oke. Ya. Andrew? Halo, Bu. Halo, Bu. Andrew dapat juga? Halo. Ya, kenapa? Bu. Andrew, kamu udah kerjain juga belum? Belum mesti. Udah. James bilang sih nggak diminta, Bu. Jadi ya udah saya nggak kerjain, Bu. Yang bilang nggak minta bukan saya. Oke, jawabannya ini ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang belum jelas boleh tanya.
Adakah pertanyaan? Bu, sebenarnya kalau dilatasi itu kita cari x-aksis. Saya, Bu. Gini, dilatasi kemudian persamaan ya, berupa persamaan. Karena ini sudah bermula dari rotasi, berarti kita harus cari double aksen kan? Karena dilatasi itu yang kedua kan? Rotasi ini yang pertama, dilatasi yang udah kedua. Berarti kita mencari double aksen. Kemudian kita mencari yang ini. Karena yang di persamaan garis setelah dirotasi kan dapatnya X aksen, Y aksen kan? Berarti dari persamaan dilatasi ini kita mencari yang aksennya satu. Mengubah supaya dia hasilnya menjadi double aksen. Gitu? Paham? Oke, Bu. Oke. Bisa ya yang ini ya? Sekarang saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor yang E. Oke. Yang F ding, salah. Yang F. Yang F yang ditanyakan adalah matriks tunggal. Matriks tunggal itu artinya apa? Komposisi. Nah, perhatikan kalau di soal itu belum ada komposisinya, masih ada kata-kata dilanjutin, berarti komposisinya harus ditulis terbalik ya. Ini R, dilanjutkan dilatasi D. Nah, berarti nanti menuliskannya harus dibalik. Nih, saya kasih tulisan di sini. Matriks tunggal. Tunggal itu dari komposisi. Komposisi. Nah, jika, apa ya? Jika di soal ditulis ada kata-kata ada apa ya, gimana ya, kalian yang ngasih kata-kata sendiri ya, saya tuh nggak bisa ngata-ngatain soal. Maksudnya gini, kalau kita mau bikin matriks tunggal, komposisinya aturan komposisi dari komposisi belum ada, gimana ya, gimana kalimatnya, susah deh. Gini aja. Halo Ibu. Suaranya udah kedengeran, saya sinyalnya itu suka hilang. Halo. Udah ya, denger ya. Saya tadi sampai apa ya? Oh, share ini. Jadi kalau misalnya komposisinya itu belum ada, jadi matriks tunggal itu matriks tunggal itu dari komposisi. Jadi kalau misalnya rotasi dilanjutkan dilatasi, maka penulisannya menjadi D bundaran R. Nah, ini bundarannya saya tulis pakai ini. Jadi ini D bundaran R. Jadi harus dibalik ya. Rotasi, dilatasi. Yang terjadi duluan itu yang ditulis di sebelah kanan. Yang terjadi terakhir itu justru ditulis sebelah kiri, yang di depan di sini ya. Kalau kalian mengubah ke komposisi. Nah, ya udah, ini tinggal dimatrikskan. Dilatasi tadi dia minta pusatnya di 0,0 K. Hilang. Halo. Kenapa bisa ya? Halo, Bu. Aduh. Harusnya nulis di Word aja ya, biar nggak hilang ya. Sabar, Bu. Saya tulis di ya udah. Tadi apa? Karena dia di mana? Rotasi, kemudian dilatasi, ada kata-kata dilanjutin ya. Maka kita menuliskannya adalah D komposisi R. Nah, kemudian kita bikin matriksnya 2 0 0 2 0
2. Kemudian dikali sama rotasi. Rotasinya 90 derajat. Cos 90 derajat 0. Kemudian min ya. Min sin berarti min 1. 1, 0. Nah, ya udah ini tinggal dikali aja nih. Baris kali kolom. Nah, inilah matriks tunggalnya. Berarti 0, min 2, 2, 0. Nah, udah. Ini matriks tunggal namanya. Ini adalah matriks tunggal. Paham? Jelas maksudnya matriks tunggal? Sebar, Bu. Bu, itu harus memang ditulis di 0R gitu atau kayak boleh? Yang penting ada teks, ada panah B, itu boleh nggak? Misal kita buat matriks 0,90 dulu kan, buat 0, min 1, 1, 0. Gini, terus Kak. Kalau dia mintanya matriks tunggal, kemudian di soal itu belum dikomposisikan, belum ada lambang seperti ini, berarti harus dibalik, memang harus dibalik, Noel. Oke? Oh. Ya, karena yang diminta matriks tunggalnya, Noel. Tapi kalau misalnya Bu, kalau misalnya yang ditanya bukan matriks tunggal, kita mengerjakan satu-satu. Nah, kayak yang C ya, misalnya ya. Yang C. Bu, saya nggak bikin matriks tunggal, Bu. Saya yang penting dapat bayangannya. Nah, ini harus satu-satu, harus ke sini dulu. Harus direfleksi dulu, kemudian terakhir baru transformasi, gitu. Tapi kalau misalnya, Bu, kalau yang C saya mengerjakan pakai matriks tunggal, bisa nggak? Bisa. Jadi, transformasi dulu ditulis. Dia adalah transformasi dulu, matriks ya. Kemudian dot, refleksi. Nah, begitu. Harus dibalik ya. Maka ini tinggal dikali sama Y sama dengan X itu adalah 0,1, 1,0 ya. 1,0. Nah, ini kalau mau bikin matriks tunggalnya. Nah, ini dikali dulu nih. Gitu, paham Noel? Oke, Bu, makasih. Ya, gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau mengerjakan manual, boleh nggak? Boleh, nggak ada yang nggak boleh kok. Kalau sama Bu Helen mah. Tetapi kalau yang ditanya matriks tunggal, baru dilihat dulu di soal itu ada kata-kata dilanjutin nggak? Kalau enggak, oh berarti jangan-jangan udah bikin simbol komposisi nih. Nah, kalian lihat baca di sini. Apa sudah ada simbol komposisi dotnya ini? Kalau sudah ada, maka jangan dibalik-balik. Oke? Nanti ada di soal nomor 4 nanti. Oke. Tapi kalau ada kata-kata dilanjutin harus dibalik dulu. Dilatasi ditulis depan, terus rotasi ditulis belakang. Kenapa harus dibalik? Kalian ingat konsep ini. Komposisi F.G. F.G itu artinya apa? Oh, ini artinya adalah X-nya si domain ini masuk ke fungsi G dulu. Baru hasilnya masuk ke fungsi F. Nah, ini berarti bacanya dari kanan ke kiri. Jadi ini adalah F dalam kurung G dalam kurung X gitu. Jadi X itu adalah bahan bakunya atau dia domainnya ya. X adalah bahan baku. Kemudian X masuk ke fungsi mesin G, dia menjadi bahan setengah jadi. Nah, kemudian hasil setengah jadi ini, GX itu adalah hasil setengah jadi, masuk ke mesin F, baru jadi makanan jadi. Begitu ceritanya. Oke? Bisa ya? Bu? Ya, apa? Kalau di dalam FOG kan X-nya itu kan X. Kalau dalam DOR, X-nya itu si 0,2 ini. Bagaimana sih? Saya nggak ngerti gitu, Bu. X-nya ya X-nya ini. X-nya ya X-nya ini. X-nya variabel di sini. Yang F. Oh, kalau ini kan domain. Kalau ini kan fungsi jelas ya. Kalau ini fungsi. Jadi variabelnya itulah yang jadi X-nya. Gitu? Andrew? Oke? Ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya.
Ini saya buang dulu. Kita ke soal nomor 4. Nah, ini dia. Nomor 4A. Ini gampang nih karena titik ya. Siapa ya? Dava. Kamu dapat jawabannya? Berapa koma berapa? Titik A. Min 4,7. Min 4,7. Betul. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Andrew sama? 15. Wih, James ya? Min 15. Saya Min sama, Bu. 15. Min 4,7. Min 15,7. Nah, kelirunya di mana? Ini nih, saya nanya sama Dava dulu. Dava, kamu mengerjakan dari depan apa dari belakang? Dari X triple aksennya ini atau dari X, Y? Dari aksennya, dari aksennya dari belakang ini ke depan apa dari depan ke belakang? Dari yang double aksennya sih, Bu. Oh, oke, dari belakang berarti. Noel, kamu mengerjakan dari titik A, X, Y atau dari A triple aksen? Saya nyari A double aksen, terus nyari A aksen, baru nyari A. Oh iya, berarti urutan dari belakang ya. Coba sekarang saya mau di sini aja lah biar lega ya. Di sini, coba James kelirunya di mana? 4A ya. 4A. Titik A itu X, Y yang disuruh cari ya. Nah, kemudian dia pertama diapakan? Direfleksi ya. Garis X sama dengan 6. Kemudian dilanjutkan. Lanjutkan translasi. Matriksnya berapa koma berapa? Min 3,5. Oke. Dilanjutkan. Dilanjutin apa lagi? Di rotasi, Bu. Rotasi. Diputar pusatnya. Pusatnya di mana? Min 2,1. Min 2,1. Sejauh? 90 derajat. 90 derajat. Oke. Nah. Ya udahlah. Kalau kita mulai menghitungnya dari depan, berarti ini. Salah, sebentar. Aduh. Saya pakai ini aja. Titik A itu X, Y, mau direfleksi terhadap garis X sama dengan 6. Berarti yang berubah X-nya ya, hanya adalah 6. Berarti A aksennya itu adalah 12 min X ya. Min X, Y. Nah, kemudian ini dilanjutkan translasi T min 3, 5. Berarti 5. Nah, berarti A double aksennya adalah 12 kurangi 3, 9. Min X ya. Min X, Y. Nah, kemudian ini dilanjutin rotasi gitu ya. Rotasi, pusatnya di rotasi. Nah, berarti matriks rotasinya aja yang kita bikin ya. Berarti di sini adalah bayangannya berapa koma berapa? Di sini A Min 13.
min 13,16. 16. Oke. Iya. Berarti yang kita tulis di sini adalah Bu. ya apa? Itu A double aksennya bukan Y plus 5, Bu. Nggak ada nggak Y plus 5 ini. Iya. Ada yang ketinggalan ya. Di sini ya. Ya, Bu. Y plus 5. Ya, betul. Nah, habis itu di sini karena ada pusat rotasinya di min 2, berarti ini 13 plus 2 ya. 13 plus 2, kemudian di sini 16 min 1. Min 1. Nah, kemudian 90 berarti dia 0 min 1, 1 0. Kemudian di sini baru kita ganti pakai yang ini ya. 9 min X plus 2 sama Y plus 5 min 1 ya. Plus 5 min 1. Ya udah tinggal cari X dan Y-nya. Nah, ini dikali dulu baskom. Nah, jadinya sama dengan berarti 0. Ya, ini jadi Y. Min 4 ya. Nah, kemudian yang ini Y-nya hilang. Berarti 11 min X. Nah. Dah. Coba James. James, Y-nya berapa jadinya? Ini sama dengan ini gitu ya. Ya, saya salah diitnya, Bu. Enggak di min. Oke. Enggak teliti ya, James. Saya lupa rumusnya. Aduh. Yang mana? Ini Rotasi. yang rumus rotasi, yang matriks rotasi. Oh, mesti ketinggalan yang ininya ya, dikurangi pusat ya? Bukan, Bu, yang itunya, sin, cos, dan... Oh, oke. Saya Ya. plus semua cos dan sinnya. Ya kan, cos, min, sin cos. Oke. Sekarang kita lanjutin ke nomor yang B. Nomor yang B, Caci, K-nya berapa Caci? 4B, Bu. 4B. Min 3. Min 3, ya betul. Apakah yang lainnya sama? Johan sama? Michael sama? Sama, Bu. Oke. Jeremy, Nicholas Jeremy? Sama? Iya, sama, Bu. Oke. Bisa ya berarti yang nomor B lebih mudah. Sekarang yang C. Bu. Ya, apa? Ada 2 cara sebenarnya, Bu. Apa? Ya, dari depan bisa, dari belakang bisa. Oh iya. Ya. Enggak, maksudnya kalau di latas itu kan ada yang dikali K, ada yang kalau di modul tuh panjang itu A plus K, X plus K00K. K00K. Ya, itu boleh. Coba nanti dilihat di rangkuman ya. Boleh pakai K00K, boleh langsung K. Oke? Oke. Ya, sip. Sekarang kita lanjutkan yang C. Bu, saya boleh yang nomornya C, Bu? Saya boleh yang C nggak, Bu? Boleh, ini siapa nih? Noel? Suta, Bu. Oh, Suta. Boleh, Suta. Kamu pakai apa? Cara apa? Satu-satu atau pakai matriks tunggal? Yang satu-satu. Oke. Jadi A-nya ketemunya berapa koma berapa, Suta? 4, min 2, Bu. 4, ya betul. 4, min 2. Yang lainnya sama? Saya min 4,2. Saya sama tapi nggak ngerti caranya, Bu. Ibu boleh jelasin? Ya. Ini dari belakang ya, Bu? Mengerjakannya dari sini nih. Ini yang pertama nih, yang kalian pakai.
T3 Oke. dulu ya. Kemudian yang kedua T2. Kemudian yang ketiga T1. Kemudian T4 itu yang keempat. Gitu. Kalau cara satu-satu. Tapi kalau misalnya pakai matriks tunggal gimana, Bu? Boleh ya? Kita pakai matriks tunggal. Saya jelasin pakai matriks tunggal ya. Ini saya geser dulu deh. Ya udah deh. Matriks tunggal berarti dia langsung ya, saya tulis di sini ya. Berarti di sini adalah 86 sama dengan matriksnya langsung nih, perhatikan. Noel, tadi seperti yang kamu tanyakan tadi ya. Ini artinya komposisi sudah dituliskan di soal. Jadi kalau mau membuat matriks tunggal, ikuti urutan yang ada di sini. T4 dulu ditulis. T4 itu siapa? 3, 2, 21. Kemudian dikali sama T, kok nggak kelihatan ya, pakai merah aja. Kemudian T1. T1 itu pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X itu berarti Y-nya jadi min. Berarti X-nya tetap 1, 0, 0, min 1. Nah, seperti ini. Kemudian T2. T2 itu Y sama dengan X. Berarti X-nya berubah jadi Y. Berarti sini 1. Y-nya jadi X. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah T3. Rotasi. Cos 90, 0. Kemudian min sin berarti min 1. 1, 0. Kemudian yang belakang sendiri adalah X dan Y-nya yang mau kita cari. Nah, habis itu baru kita kali nih matriksnya, baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, ini berarti 86 tetap. Kita membuat matriks tunggalnya dulu ya. Sama dengan, kita kali dulu yang dua matriks depan. 3 kali 1, 3 tambah 0, 3. 3 kali 0, 0, min 2. 2. Min 1. Nah, kemudian 2 baris yang di belakang. 0, 1. 0, 0. 0, 0. Min 1, 0. Min 1. Nah, kemudian ini masih kita kali sekali lagi ya. Ini XY. Nah, kemudian ini 86 tetap sama. Kemudian matriksnya kita kali baris kali kolom. Nah, jadinya adalah 3, 0, 2, 2, 0, 1. Ini min ya, ada minnya nih, kecil. XY. Nah, ini tinggal kita mencari XY. Ya udah, saya pakai ini aja ya. Saya pakai cara inverse aja deh. Kalian pakai eliminasi boleh ya? Nggak harus. Nah, karena kalian biasanya pakai eliminasi, jadi saya di sini membahas pakai cara inverse. Supaya dua-duanya kalian dapat. 3 dikurangi 4, min 1 ya. Kemudian dikali sama adjoin. 3 sama 1 ditukar letaknya, 1, 3. Kemudian B sama C kita kali min 2. Min 1, jadi min 2. Nah, seperti itu. Kemudian dikali sama X aksennya 8 sama 6. Nah, tinggal dikali nih baris kali kolom. Nah, dapatnya adalah min 8 dikurangi 12. Min 4 ya. Kemudian min 16 ditambah 18, 2. Ya udah, dapat sama jawabannya nih. Nah, paham? Kalau matriks itu bisa langsung dikali 2 gitu ya, Bu? Bisa. Yang itu. Iya, baris kolom, baris kolom Harus gitu ya. satu-satu. Kelamaan. Bisa. Iya. Hasilnya sama aja kan, Mas? Sama aja. Ini supaya langsung aja kelihatan semuanya gitu ya.
Apakah masih ada yang mau bertanya? Nomor 4C. Enggak ya? Bisa ya? Amel, jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke yang D ya. Satu lagi nih, yang D. Nomor D. Koordinat bayangan titik-titik pencerminan terhadap garis, kemudian dilanjutkan transformasi. Nah, ini kalau kalian mau bikin matriks tunggal bisa ya. Kalau satu-satu juga nggak apa-apa, boleh. Coba bayangannya. Saya pakai warna apa ya? Kelihatan biru. Titik A berapa koma berapa? Pragia. Kamu udah dapat belum? Nomor D, 4D. Saya masih ngitung, Bu. Masih ngitung. Budi udah dapat 4D? Udah sih, Bu. Berapa koma berapa titik A? A itu min 1,3. Min 1,3, ya. B-nya 2,5. 2, berapa? 2,5, Bu. Oke. Titik B, 2,5. Titik C? Terus yang C-nya itu 1,2. 1,2, ya betul. 1,2. Nah, nanti caranya seperti yang cara-cara di atas ya. Kalian satu persatu boleh. Tapi urut ya. Dari ini dulu yang pertama pencerminan terhadap Y sama dengan X, kemudian dilanjutin transformasi matriks. Kalau kalian membuat matriks tunggal juga bisa. Jadi yang kalian tulis adalah matriks yang 2, 1, 2, 1, 1, 3 dulu yang ditulis. Kemudian dikali sama yang matriks Y sama dengan X. Y sama dengan X itu 0, 1, 1, 0 ya. 1, 0. Nah, ini dikali dulu. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, ini kalau kalian mau menuliskan langsung di sini X aksen, Y aksen juga boleh ya. X aksen, Y aksen. Nah, sama dengan. Nah, ini kemudian XY. Nah, karena kalian mau cari XY, berarti ini nanti dikali jadi matriks tunggal, kemudian di inverse. Gitu. Oke, sampai nomor 4. Nah, menuju ke nomor 5. Sekarang kita menghitung luas bayangan. Oke. Caci, transformasi, itu kan ada 4 ya. Translasi, refleksi, rotasi, sama dilatasi. Nah, dari keempat transformasi itu yang akan mengubah luas asli, objek asli sama bayangannya itu saat diapakan? Kalau translasi, mengubah luas bayangan nggak? Mengubah. Translasi. Kamu geser, Caci, dari rumah ke sekolah, bergeser. Luas volumenya Caci berubah nggak? Enggak, Bu. Enggak, berarti translasi nggak mengubah ya. Tidak mengubah ukuran luas mula-mula dengan luas bayangan. Refleksi. Refleksi mengubah nggak? Enggak. Enggak, Bu. Kalau kamu bercermin tuh kan kamu bayanganmu nggak mungkin langsung jadi gede banget, jadi raksasa atau jadi kecil banget kan nggak mungkin ya. Jadi refleksi itu tidak akan mengubah luas objek dengan bayangan. Kemudian rotasi. Rotasi itu luasnya akan berubah nggak? Enggak. Enggak ya, kayak misalnya nih pembuat misalnya ada membuat film tentang perang-perang tuh, kemudian ada mobilnya sampai berguling-guling puter ya. Nah, itu kan volumenya si mobil itu kan nggak berubah karena rotasi ya. Jadi rotasi itu tidak akan mengubah luas atau volume objek mula-mulanya. Nah,
Saat berubah ditransformasikan dengan apa? Kalau dilatasi berubah nggak? Berubah. Berubah kenapa? Artinya dilatasi itu apa, Caci? Karena dikali, Bu. Dikali, ya. Dikali kalau pengalinya bilangan bulat berarti dia diperbesar, berarti objeknya membesar gitu kan, berarti luas bayangannya pasti berubah. Atau dikali dengan bilangan pecahan, berarti dia akan diperkecil. Maka luas bayangannya pasti akan berubah. Atau satu lagi dengan transformasi matriks. Nah, ini kan suka ada ya. Nah, transformasi matriks itu transformasinya kan nggak jelas tuh aturannya ya. Apakah dia refleksi, apakah translasi, apakah rotasi, nggak jelas. Oh, berarti ini pasti akan mengubah luas bayangan juga. Nah, sekarang kalian bisa lihat ke modul di halaman berapa ya? Saya kasih rangkumannya, nanti kalian bisa. Jadi menghitung luas bayangan itu bisa dua cara juga. Jadi nanti terserah kalian mau pakai yang cara mana. Jadi misalnya kalian menghitung, misalnya diketahui segitiga. Pasti titik sudutnya diketahui kan, A, B, C-nya, koordinatnya. Kemudian kalian hitung A aksen, B aksen, C aksen, bayangannya dulu. Kemudian baru dihitung luasnya. Nah, kayak misalnya ini ya, gambar ini ya. Tadinya persegi panjang tuh, kelihatan. O, A, C, B itu ya. Nah, dari sini ini diapain ini? Transformasi matriks ya. Jadinya bayangannya jadi yang di sini nih. A aksen, B aksen, C aksen ini membesar kan. Nah, ini nanti kalian menghitung luasnya ini. Luas bayangannya. Nah, nanti saya kasih dua cara. Kalian boleh menghitung dari luas objek aslinya. Nah, mana ini dia? Ini dia. Nah, jadi kalian bisa menghitung luas objek aslinya dulu. Hitung aja luas objek aslinya. Kemudian nanti dikali sama dia mau apa? Mau diapain? Kan antara dua ya. Transformasi matriks atau dilatasi. Itu yang akan berubah luas objeknya. Jadi kalau objek mula-mula beta nih, kemudian dia bangun datar ya, maka luas beta aksen itu adalah nih, kita cari aja determinan matriksnya ini ya. Determinan matriks transformasi ini kita hitung, kemudian dimutlakan ya, harus mutlak, harus positif. Kenapa? Karena luas itu nggak mungkin negatif. Kemudian dikali sama luas beta aslinya. Itu kalau ditransformasi dengan sebuah matriks. Tetapi kalau dilatasi, maka kita lihat dulu bangun yang mau kita dilatasi itu bangun datar atau bangun ruang. Kalau bangun datar, berarti rumusnya adalah faktor skala itu kita kuadratin, kemudian dikali sama luas mula-mula, luas objek mula-mula ya. Tapi kalau bangun ruang, berarti K-nya, faktor skalanya kita pangkatin 3. Nah, ini dasarnya apa? Karena kalau bangun ruang kan ada 3 dimensi ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti faktor skalanya itu diperbesar ke 3 arah. Ke panjangnya, ke lebarnya, sama ke tingginya. Tapi kalau dia bangun datar kan hanya panjang kali lebar doang ya. Maka faktor skalanya juga hanya diperbesar ke 2 dimensi. Panjangnya sama lebarnya doang. Maka dipangkatin 2. Gitu ya. Paham? Atau kalian menghitung luas dari aksennya juga boleh, sama aja. Nah, sekarang kita mau belajar menghitung luasnya beta dulu ya. Nih, saya mau pindah ke sini dulu sebentar. Kalau kita mau menghitung luas objek sembarang ya, memakai bantuan, karena kan kita nanti nggak mungkin harus mengingat lagi luas trapesium itu apa, jadi nanti objeknya pasti akan dibuat aneh-aneh gitu kan. Nggak mungkin kalian harus mengingat luas trapesium apa ya rumusnya ya, luas segitiga sama sisi sama kaki. Nah, ini saya pindah ke sini. Saya mau menjelaskan luas bangun sembarang dengan menggunakan determinan. Nah, cara sorus ya yang utama sih. Misalnya nih, saya bandingkan dengan menghitung luas dengan rumus
segitiga dulu ya. 0,0 kemudian sini ya. 3,2 sama 3,0. Nih, ini adalah segitiga siku-siku. Kita akan menghitung luasnya. Nah, ini ya sama ini. Kita akan menghitung luasnya pakai cara determinan. Nah, caranya adalah kayak gini nih. Luas itu sama dengan, nah kalau pakai cara determinan selalu setengah kali determinan. Nah, determinannya gimana? Ini titik sudut segitiganya kita urutin. A, kemudian B, kemudian C. Nah, kita letakkan di sini koordinatnya. A itu 0,0. Titik B itu 3,2. Titik C itu 3,0. Kemudian ini kita tutup. Nah, kemudian titik A kita tulis ulang di belakang sini. Jadi kalian ingat waktu kalian menghitung determinan ordo 3 kali 3 ya, cara sorus ya. Nah, kan dua kolom ditulis ulang ya, tapi kalau di sini karena dia hanya dua titik, dua variabel X dan Y, berarti hanya titik A saja yang kita tulis ulang di sini. Nah, kemudian ini kita kali ya. Diagonal utamanya itu harganya plus. Kalau dikali elemennya, itu harganya plus. Nah, semua elemen harus dikali. Nah, ini plus nilainya. Kemudian diagonal samping, itu yang ini. Sebentar, warna yang ini aja. Diagonal sampingnya ini kalau dikali harganya minus. Nah, ini diagonal samping dikali harganya minus. Diagonal samping dikali minus. Nah, kemudian baru kita tuliskan di sini hasilnya. Sama dengan setengah dikali harga mutlak ya, selalu dimutlakkan. 0. 0 kali 2 ya. Ditambah 0, 3 kali 0 kan. Kemudian ditambah 3 kali 0 lagi, 0. Habis diagonal utamanya, sekarang diagonal samping. Min 3 kali 0 lagi, 0. 2 kali 3, min 6 ya. Kemudian 0 kali 0, min 0. Nah, ini dimutlakin. Nah, sama dengan setengah dari harga mutlak min 6 ya. Harga mutlak min 6. Karena min 6 dimutlakkan, jadi dia positif 6 ya. Ketemunya berapa? 3. 3 satuan luas. Nah, coba kalau kita pakai rumus segitiga, setengah alas kali tinggi, berapa? Apakah 3? Benar ya? 3 satuan luas juga ya. Nah, sama gitu kan. Nah, ini nanti sembarang. Yang ini saya memakai yang beraturan dulu supaya kalian bisa membandingkan apakah benar hasilnya sama gitu. Ini sekarang terbukti ya dengan cara determinan, ini dengan cara rumus. Nah, apakah berlaku untuk segitiga aja, Bu? Enggak. Misalnya nih, kita buat segi 4 ya. Segi 5 juga boleh sebenarnya ya. Sembarang bangun ya, bangun datar nih. Bangun ruang juga bisa. Ini nanti ada X, Y, Z gitu ya. Kita yang bangun datar aja dulu. Titik A di sini, titik B di sini. Saya pakai ya udah urutnya enggak urut ya. Kemudian di sini aja deh biar beda. Nah, ini segi 4-nya. A, D, E, F ya. Nah, kalau mulai segi 4, kalau segitiga mah A, B, C, apa A, C, B juga sama ya, ngurut ya, urutannya. Jadi kayak kalau kalian menggambar vektor, itu nggak pernah ngangkat pensilnya. Nah, itu maka bisa dikerjakan pakai determinan. Tapi kalau kalian menggambar seginya itu ngangkat pensil, misalnya dari titik A kemudian pindah ke titik E, nah itu nggak jadi ya. Dihitung pakai determinan nggak jadi. Maka titiknya harus urut. Kalau dari A ya harus ke D, E, F. Atau dari A ke F, E, D. Itu boleh. Nah, sekarang kita mau hitung pakai cara determinan ya. Luas sama dengan kita buktikan memakai
kita hitung dulu memakai determinan, nanti kita buktikan pakai rumus panjang kali lebar ya. Titik A dulu 0 kali 0. Titik F juga F dulu ya, nggak apa-apa ya. Di sini 5,0. Kemudian titik E itu 5,3. Kemudian titik D itu 0,3. Nah, kemudian titik A kalian tulis ulang lagi di sini 0,0. Nah, ya udah tinggal hitung tuh. Setengah kali 0 kali 0, 0. 5 kali 3 plus 15 ya. 15. Kemudian 5 kali 3 lagi 15. Kemudian 0 kali 0, 0. Kemudian diagonal sampingnya 5 kali 0, 0. Min 0 ya. 0 kali 5 lagi 0. Kemudian 3 kali 0, 0. 3 kali 0 lagi 0. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Kurang 1 lagi. Nah, ya udah tuh. Jadi setengah dari 30 ya. 15. Satuan luas. Nah, sekarang kalau kita memakai rumus panjang kali lebar. 3 kali 5. 5 kali 3. Sama ya. 15. Tuh. Jadi ini nggak harus segi 3, nggak harus segi 4, segi 5 pun bisa ya. Jadi nanti 5 titik di sini. Gitu. Apakah paham menghitung luas bangun sembarang memakai apa nih namanya? Apa namanya? Determinan? Jelas? Bisa ya? Kalau kalian lihat di rangkuman, di apa? Rangkuman yang ada di GCR ya, itu saya buatkan rangkumannya, ada juga rumusnya. Oke, sekarang saya pindah ke soal nomor 5. Ini saya pindah ya. Nomor 5 dari modul latihan 6. Nomor 5 menghitung luas. Nah, ini dia. Oke. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,5, B 6,2, C 2,1. Tentukan luas bayangannya. Luas bayangannya. Jika ditransformasi terhadap matriks ini. Coba yang I pertama, jawabannya berapa? Yuk dihitung. Semuanya mencoba ngitung ya. Silakan dicoba. Kalau lupa lagi rumusnya tadi, ada di GCR rangkuman ya. Satu bundle sama modulnya. Silakan dibuka. Drew? Ayo dikerjain, Drew. Yes. Ya, Bu. Ayo dikerjain. Sudah ketemu? Berapa jawaban yang I pertama? Adakah yang udah dapat? Oke, udah dapat belum, G? Belum, Bu, saya masih hitung. Kamu sedang menghitung yang mana, Ogi? Ngitung apanya?
Itu Bu, saya mesti nyoba dari awal, saya kayaknya ada yang salah Bu. Ini lagi ngitung yang luas bayangannya itu. Luas bayangan Itu atau yang luas 5 segitiga itu Bu. aslinya? Kamu menghitung Iya, luas. saya sebenarnya lagi ngitung ini, yang luas segitiga asli itu. Oh, dari segitiga asli. Dari sini ya? Iya Bu. Dari Iya A, Bu, B, bener Bu. C ini. Oke. Kevin, udah dapet? Kevin, Belum, Bu. kamu sedang menghitung yang mana, Kevin? Nah, Yang luas segitiga ya, Bu, tapi saya masih baru gambar, Bu. rumusnya ada di itu. Di rangkuman di GCR ya. Rangkuman transformasi. Oke, Bu. Dita Syafa? Mana Dita? Dita Syafa. Mana ya Dita? Dita Syafa. Mana dia? Mana Dita? Oh, ini dia. Udah dapat belum, James? Dapat belum? Udah Bu, udah Bu. Udah berapa? Dapat 70 Bu. 70. Oke, sama dengan 70. Yeah. 70. Salah. Ada yang belum dapat 70? Nah, coba saya tanya dulu. Luas segitiga ABC berapa? Luas segitiga ABC berapa? James. Ya Bu, apa? Luas segitiga ABC berapa? 70 Bu. Luas segitiga ABC. Luasnya kan? Luasnya. Iya, luas segitiga ABC. Iya, saya dapatnya 70 Bu. Ih, kamu nge-lag. Males ah. James, Budi, luas segitiga Ya, ABC Bu. berapa? Saya dapatnya min 7, Bu. Dimutlakin, Budi. Harga Oh mutlak. iya. Ya, Oh ya, berarti 7. ya. James. 7, Ya. James. 7. Oke. Kamu nih loh. Nah, baru luas bayangan. Luas bayangan. Oleh transformasi matriks. Nah, rumusnya apa? Nah, ini baru kan? Determinan harga mutlak, salah. Harga mutlak, determinan ya. Ya. Dikali sama, salah. Dikali sama luas segitiga ABC. Kan begono. Ya kan? Ya Kak? Nah, jadi kan tadi luas mula-mulanya dulu ABC. Itu berarti pakai determinan setengah determinan ya, setengah harga mutlak determinan. Baru luas bayangannya itu adalah kalau ditransformasi matriks berarti harga mutlak dari determinan matriks yang dipakai ini dikali sama luas mula-mula. Nah, determinan matriks ini berapa nih?
4 ditambah 6 ya. Nah, baru di sini sama dengan 10 dikali 7 gitu. 70 jadinya. Nah, gitu James. Ya kan? Oke. Kalau saya caranya di ini dulu, Bu. Oh, Titik-titiknya kamu di nyari aksen. dulu. Kamu nyari aksen. Saya nyari transformasi dulu. Oke, ya boleh. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi ada 2 cara menghitung luas bayangan. Bisa menghitung dari luas mula-mula, objek mula-mula, kemudian baru dikali sama determinan matriks yang dipakai, atau kalian menghitung A aksen, B aksen, C aksen. Nah, A aksennya berapa nih di sini, James? A aksennya kamu dapat berapa koma berapa? James. 14,8 bukan. Berapa? Ya dapatnya 14,8. Ya, Bu, kenapa? 14,8. Salah. Kemudian B aksennya ya berapa? Min 10, 10, min 10. 10, min 10. Kemudian C aksennya 4, min 2. 4, min 2. Nah, tadi yang saya bilang. Jadi kalian bisa menghitung dari A aksen, B aksen, C aksen langsung setengah determinan ya. Itu langsung ketemu luas bayangannya. Atau kalian memakai rumus yang ada di rangkuman di modul tuh. Cari luas mula-mula, kemudian dikali sama determinan matriks yang dipakai untuk mentransformasi. Gitu. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana, boleh. Paham ya? Jadi ini tadi yang saya bilang ada 2 cara menghitung luas bayangan. Oke. Sekarang yang I kedua. I kedua. Michael, jawabannya berapa yang I kedua? Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X plus 1. Berapa? Michael? Mike. Di mana dirimu? Mike, berapa Mike? Belum ngitung, Bu. Ini udah dihitungin sama teman-teman tuh. Kamu lihat aja. Berapa Michael? Ini Bentar, nggak usah pakai coret-coretan Michael, tinggal baca yang ada di depan sini kamu udah langsung ketahuan tuh luasnya. Berapa Mike? Luas segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X plus 1. Berapa? Nicholas Pradana dibantu Michael. Coba berapa? Gak butuh coretan nih yang 5AI kedua. Gimana sih Bu? Saya juga masih bingung. Masih bingung. Tadi yang saya bilang, transformasi itu kan ada 4 ya. 5 sama transformasi terhadap sembarang matriks. Transformasi apa yang mengubah luas bayangan? Yang akan mengubah luas bayangan itu jika diapakan? Jika diapakan? Dirotasi. Dirotasi berubah? Direfleksi berubah? Ditranslasi berubah? Hah? Dilatasi. Didilatasi. Jadi kalau dicerminkan berubah enggak? Enggak. Enggak. Berarti luasnya berapa di sini? 70. Kok 70? 70 itu mah udah di transformasi matriks. Berarti yang mana? Berapa? Dava dibantu Dava. Berapa? 7. 7 Michael. 7 Nick.
Kenapa 7? Loh, kan ini ya sama aja sama luas segitiga aslinya kan? Ya enggak. Karena kan refleksi nggak mempengaruhi luas objek, ya enggak? Dia hanya mempengaruhi koordinat doang, ya enggak? Nah, jadi jangan pusing sama garis yang, waduh sembarang garis nih harus ngingetan alfa lagi. Enggak. Karena yang ditanya adalah luas bayangannya, kecuali yang ditanya adalah bayangannya gitu ya. Oke, paham? Michael? Oke. Sekarang yang I ketiga. Nah, ini berapa nih? Saya mau tanya sama siapa ya? Andreas. Andreas, Ya, Bu. kalau segitiga ABC mau didilatasi dengan pusat di 2,1 dengan faktor skala 3, maka di sini luas bayangannya jadi berapa? Gimana, Bu? Berapa? Kan Ayo. Rumusnya apa tadi? saya mute, Bu. Saya masih agak bingung, Bu. Dibuka aja modulnya tadi, ada di halaman berapa tadi yang saya jelaskan saat menghitung luas tadi. Oh. Luas bayangan. Ada di modul. Luasnya berapa? Oleh dilatasi. Oh, Berapa? yang luas bayangan yang K kuadrat Dilatasi. itu, Bu. Oleh dilatasi. Iya. K kuadrat kali luas semula, Bu. Berarti berapa? Berarti kan 49, Bu. 49 dari mana? 49 dari mana? Kayaknya yang mana, Andreas? Kayaknya yang mana? Oh, yang 6 itu, Bu. Kok 6? Jadi 36. Mana 6? Oh, K itu ya? sabar, Bu. Oh. Ya, WK itu yang ini, 3, Bu. 3. Berarti? Kan 9, Bu. 3 kuadrat kan? Dikali? Kali 7 jadi 63. Berapa jadinya? 63, Bu. 63, iya. 63 satuan luas gitu ya. Salah 3. 63 satuan luas. Tuh, sekalian Andreas, yang nomor I keempat berapa? Mau. Ya, apa? Udah lewat 4 menit. Udah lewat 4 menit buat istirahat. Enggak jelas deh suaramu. Jam istirahat. Hah? Oh, iya ya, udah kelewat ya. Sorry. Ya udah, ini nanti tinggal dilanjutkan ya. Yang nomor 5 soal kita itu di latihan sorry, saya nggak lihat jam deh. Untung diingetin deh. Di latihan 6 itu tinggal 2 soal lagi, nomor 5 dan 6, nanti dicoba dikerjakan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan minggu depan, hari Rabu ya. Hari Rabu kita ada lagi, itu buat latihan soal kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian sempat mengerjakan dari psikologinya, tugasnya, itu juga silakan dicoba, siapa tahu nanti ada soal yang mau ditanyakan dari situ ya. Kemudian hari Senin minggu depan kita ulangan. Oke.